bawa orang kepercayaan, Bernardo Tavares mulai membangun Persebaya versinya. Persebaya memasuki babak baru. Kedatangan Bernardo Tavares bukan sekedar pergantian pelatih, tetapi sinyal perubahan arah. Fondasi tim mulai disusun dengan pendekatan yang lebih terkontrol. Bernardo Tavares datang ke Surabaya dengan membawa 1 asisten pelatih. Langkah ini menunjukkan ia tidak bekerja sendiri, namun tetap memberi ruang bagi struktur yang sudah ada. Selebihnya akan disupport oleh beberapa asisten pelatih yang sudah bergabung dengan tim sejak awal musim. Keputusan ini menandakan kontinuitas tetap dijaga. Coach Uston, Shin Sang-gyu, dan Felipe dipastikan bertahan. Keberadaan mereka menjadi penghubung penting antara metode lama dan filosofi baru. Langkah tersebut bukan tanpa perhitungan. Tavares memahami kondisi internal tim dan memilih memperkuatnya secara bertahap tanpa mengguncang stabilitas. Selain menyusun ulang struktur kepelatihan, fokus lain langsung diarahkan ke sektor pemain, khususnya memanfaatkan momentum bursa transfer. Selain itu, Coach Tavares juga berencana akan memanfaatkan bursa transfer yang sebentar lagi akan dibuka dengan mendatangkan pemain asing untuk memperkuat tim. Isyarat ini mempertegas bahwa Persebaya tidak ingin sekedar bertahan, tetapi menargetkan peningkatan kualitas yang konkret di atas lapangan. Mendatangkan pemain asing menjadi agenda penting, bukan hanya soal nama besar, tetapi kecocokan dengan karakter permainan yang ingin dibangun. Tavares dikenal selektif. Ia cenderung memilih pemain yang disiplin taktik dan siap bekerja keras, bukan sekedar mengandalkan reputasi. Agenda terdekat sudah jelas. Pada 5 Januari, ia akan memimpin latihan perdana. Momen ini akan menjadi titik awal penerapan metodenya secara langsung. Ujian pertama datang cepat. Persebaya akan menghadapi Malut United pada 10 Januari. Laga ini menjadi panggung awal versi Tavares. Juara sebelum 100 tahun, Persebaya mulai dari sini. Persebaya Surabaya membuka lembaran baru dengan target yang tidak main-main, juara sebelum usia 100 tahun. Proyek besar ini kini mulai diarahkan lewat kehadiran Bernardo Tavares. Menguak proyek jangka panjang Persebaya Surabaya bersama Bernardo Tavares yang kini jadi harapan meraih gelar juara sebelum 100 tahun menjadi penanda babak baru Green Force menatap masa depan. Penunjukan pelatih asal Portugal ini menegaskan arah serius Persebaya Surabaya menuju prestasi berkelanjutan, bukan sekedar sukses sesaat dalam satu musim kompetisi. Bagi bonek dan bonita, kehadiran Bernardo Tavares memunculkan harapan segar. Publik Surabaya dikenal memiliki tekanan besar yang menuntut konsistensi dan mental kuat. Persebaya Surabaya selama ini kerap terjebak siklus instan. Kali ini pendekatan jangka panjang dipilih agar fondasi tim benar-benar kokoh. Secara statistik, kontribusi Bernardo Tavares di Liga Indonesia terbilang solid bersama PSM Makassar dalam berbagai kondisi kompetisi. Ia mencatat 129 pertandingan dengan 55 kemenangan, 44 imbang, dan 30 kekalahan. Catatan ini menunjukkan stabilitas performa dalam jangka panjang. Tim asuhannya mampu mencetak 191 gol dan kebobolan 136 gol. Total 209 poin diraih dengan rata-rata 1,62 poin per pertandingan. Manajemen Persebaya Surabaya menegaskan Super League 2025-2026 menjadi fase awal proyek jangka panjang, dengan fokus pembentukan identitas permainan. Pendekatan bertahap dipilih agar tim tumbuh secara natural. Konsistensi dianggap fondasi utama sebelum berbicara soal gelar juara. Proyek ini terhubung dengan janji besar menuju usia 1 abad Persebaya Surabaya yang pernah disampaikan langsung oleh Presiden klub. Saya ingin klub ini jadi entitas yang mandiri secara finansial dan profesional. Saya sangat optimis Persebaya bisa juara sebelum usia 100 tahun, ujar Azrul. Disebut penerus Robertinho, Gonzalo Ritaco cocok dengan skema Bernardo Tavares. Nama Gonzalo Ritaco mendadak mencuat dan langsung memantik perhatian bonek. Rumor ini muncul di momen krusial saat Persebaya Surabaya bersiap menyusun ulang kekuatan jelang putaran kedua Super League 2025-2026.
Isu tersebut menarik karena selaras dengan kebutuhan Bernardo Tavares yang tengah membangun ulang identitas permainan Green Force. Persebaya membutuhkan sosok kreator yang mampu menghidupkan aliran bola sejak lini kedua. Di tengah potensi perombakan pemain asing, Persebaya Surabaya justru dikaitkan dengan nama yang cukup familiar di Liga Indonesia. Gonzalo Ritaco dinilai bukan pilihan acak, melainkan profil yang relevan. Nama Ritaco disebut-sebut sebagai penerus Robertino Pugliara. Kesamaan asal Argentina, posisi bermain, hingga karakter permainan membuat perbandingan itu muncul secara alami di kalangan bonek. Rumor ini pertama kali mencuat setelah akun seputar sepak bola Indonesia mengunggah kabar tersebut pada Sabtu 20 Desember 2025. Sejak saat itu, spekulasi terus bergulir. Persebaya Surabaya memang tengah membutuhkan playmaker yang mampu mengatur tempo, membaca ruang, dan berani mengambil resiko di sepertiga akhir lapangan. Kebutuhan ini sejalan dengan filosofi Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu dikenal menyukai gelandang kreatif yang agresif dalam tekanan dan aktif tanpa bola. Ritaco dinilai cocok karena mampu bermain sebagai gelandang serang maupun melebar ke sisi kanan. Fleksibilitas tersebut menjadi nilai tambah dalam skema dinamis Bernardo Tavares yang menuntut intensitas tinggi dan transisi cepat. Peran ini sebelumnya dijalankan Robertino. Peluang Persebaya Surabaya mengamankan jasa Gonzalo Ritaco terbilang terbuka. Saat ini pemain asal Argentina itu berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan Deportivo Pasto. Kepastian perpisahan tersebut diumumkan langsung oleh Ritaco melalui akun Instagram pribadinya @gonzaloritaco pada Senin 8/12/2025. Situasi ini membuka opsi bebas transfer. Tanpa biaya kompensasi, manajemen Persebaya Surabaya memiliki ruang negosiasi lebih fleksibel. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada kecocokan taktik dan visi jangka panjang. Kini, bonek menunggu langkah konkret manajemen. Apakah Gonzalo Ritaco benar-benar akan menjadi penerus peran Robertino dalam versi baru Persebaya Surabaya?